Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah-jemaah DNSA dimanapun berada dan sahabat-sahabat FB dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan untuk saya melakukan siaran langsung di Facebook ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah menjadi salah satu umatnya yang selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode DNSA yang disebut zikir napas sadar Allah. Nah, kita harus benar-benar memahami dulu apa sih yang disebut zikir napas sadar Allah itu. Jadi zikir napas sadar Allah ini adalah sebuah metode atau cara untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah. Jadi kita harus paham bahwa DNSA ini atau zikir napas sadar Allah ini adalah hanya sebuah metode. Apakah banyak metode-metode yang lain untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah? Banyak. Ada dengan metode patra, ada dengan metode silatun, ada juga dengan metode monggo kerso, ada juga dengan metode meditasi cinta kasih, ada juga dengan metode yang lainnya. Jadi banyak. Nah, di sini bagaimana cara mudah melakukan metode zikir napas sadar Allah ini? Jadi metode zikir napas sadar Allah ini tanpa banyak syarat. Dan zikir napas sadar Allah ini tidak seperti thariqah yang dibaiat oleh mursyidnya. Jadi di saat kita ingin mengamalkan metode zikir napas ini, ya cukup kita niatkan karena Allah lillah. Nah, karena metode zikir napas ini sudah disebarluaskan oleh guru besarnya, yaitu Pak Setio Purwanto, dan beliau pun tidak membaiat untuk para calon jemaahnya atau calon muridnya untuk mengamalkan zikir napas. Nah, tapi sebagai adab, ya kita harus bertemu dengan beliau atau sowan ke tempat beliau untuk keridhoannya, ilmunya kita amalkan. Nah, oke, maaf sedikit ada gangguan tadi, ada telepon, tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Nah, jadi apakah cuman satu-satunya dengan metode ini kita bisa sadar Allah? Oh, tidak, banyak dengan metode yang tadi sudah saya sebutkan. Terus bagaimana caranya untuk mengamalkan? Ya, mengamalkannya sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh guru besar dari Padepokan Surakarta. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Apakah tanpa harus puasa dulu segala macam dulu? Oh tidak, di sini tidak ada persyaratan-persyaratan yang baku. Jadi boleh tanpa puasa, tanpa apapun untuk mengamalkan zikir napas sadar Allah ini boleh. Nah, terus di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan dari sahabat-sahabat.
Apakah tanpa guru itu bisa gila atau bisa stres atau bisa tersesat untuk mengamalkan zikir nafas ini? Tentu sebetulnya tidak. Jadi di saat kita mau mengamalkan zikir nafas ini, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk kembali kepada Allah, untuk mengenal Allah, lurus kepada Allah, ya tidak akan membuat kita gila. Biasanya yang membuat gila itu karena ada tujuan-tujuan selain Allah. Itu yang bisa membuat kita menjadi gila. Terus bagaimana di saat kita mengamalkan tapi tidak ada guru pembimbing? Oh, guru pembimbing selalu ada. Sekarang sudah dipermudah, bisa melalui YouTube-nya, bisa melalui Facebook-nya, kita tinggal ikuti saja. Jadi kalau nggak bisa ketemu langsung pun ya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa diusahakan ya silaturahmi walaupun sekali ketemu gitu. Nanti di situ ada keridhoannya untuk dari guru untuk melakukan atau mengamalkan zikir nafas ini. Gitu. Jadi di sini tuh nggak ada persyaratan-persyaratan yang baku gitu. Jadi biasa aja. Bagi yang membutuhkan, bagi yang ingin mengamalkan ya silahkan. Kalau dari pengalaman diri pribadi saya, ya awal-awal bingung juga di saat dikatakan pengamal zikir nafas gurunya Allah. Nah ini ya memang secara hakikatnya gurunya itu ya Allah. Cuman pada syariatnya kita ya tetap harus ada guru pembimbing sebagai petunjuknya gitu. Jadi nggak bisa istilahnya tanpa pembimbing. Ya kita harus ada pembimbing dengan keilmuannya agar apa ya, kita bisa sesuai di jalur yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak keluar dari aturan-aturan Quran dan hadis di situ. Karena di saat mengenal Allah, lurus ke Allah, itu masih banyak juga kejadian istilahnya tersesat di jalan yang lurus gitu. Nah ini kalau tersesat di jalan yang lurus masih mending, masih ada harapan. Tapi kalau udah tersesat di jalan yang sesat, nah ini yang repot, makin parah kehidupan kan gitu. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat, jadi di saat kita memang membutuhkan guru pembimbing, ya kita pun harus tetap minta kepada Allah. Jadi gunakan kesadaran jiwa kita untuk meminta guru pembimbing agar bisa membimbing ke arah yang lurus dalam aplikasi kehidupan. Nah ini pengalaman yang saya alami di saat saya meminta guru kepada Allah. Jadi pada saat itu saya pakai kesadaran, ya Allah berikan akulah guru pembimbing agar aku bisa semakin mendekat kepadamu ya Allah. Nah itu tiba-tiba Allah mengirimkan Pak Setio Purwanto datang ke rumah saya dengan cara Allah sendiri. Ya mungkin dalam secara syariatnya beliau itu sedang transit di Jakarta mau ke Malaysia, sehingga bisa mampir ke rumah saya dulu. Tapi secara hakikatnya ya itulah kehendak Allah. Dan saya hanya menyaksikan, oh ini jawaban doa saya kepada Allah, permohonan saya kepada Allah. Jadi saya dikirimkan oleh Allah langsung guru pembimbingnya Pak Setio Purwanto ke rumah. Nah gitu. Nah itu sedikit cerita kilas tentang DNSA. Jadi kembali lagi bagi yang belum memahami, DNSA itu zikir nafas sadar Allah itu hanya sebuah metode. Jadi apakah hanya dengan zikir nafas ini yang bisa membuat kita sadar Allah? Ya enggak, masih banyak metode-metode yang lain. Terus masalah sanad keilmuan zikir nafas sadar Allah ini ada dan sampai ke Rasulullah. Nah itu jadi tidak usah diragukan lagi untuk sanad. Apakah ada di Quran? Ada. Nah itu nanti kalau yang mau lebih jelas lagi bisa datang ke Padepokan langsung, atau misalkan kalau mau
eh, istilahnya mengenal dulu lebih jauh lagi, ya bisa juga datang ke tempat saya dulu. Di sini bisa kita nanti diskusikan atau diberikan buku panduannya agar memahami metode-metode apa saja yang dipelajari di Padepokan. Jadi sebelum ke Padepokan bisa datang ke sini dulu gitu. Terus bagi sahabat-sahabat dimanapun berada yang selama ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita, baik di sini kita akan diskusikan. Karena di saat kita berlaku spiritual itu harus ada sahabat untuk kita berdiskusi agar kita memahami perjalanan ini sudah sampai di mana gitu. Jadi kalau di saat kita diam sendiri, ya di situ nanti bingung sendiri. Nah, di saat kita ada hablum minallah dan hablum minanas tetap terjaga, insya Allah akan tetap dikuatkan oleh Allah. Jadi ada kemarin itu pertanyaan dari sahabat saya, apakah kalau sudah mengenal Allah itu jadi orang sakti, mandraguna? Justru di sini kita semakin mengenal Allah itu bukan menjadi sakti mandraguna, tapi semakin menyadari bahwa diri kita itu tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, hanya dibisahkan, hanya dititipkan. Jadi di situ inti mengenal Allah itu bukan bisa begini bisa begitu, bukan berarti istilahnya nggak bisa, tapi hanya dibisahkan gitu. Terus kalau nggak bisa apa-apa, terus gimana hidupnya? Nah di sini kita akan memahami makna la haula wala quwata illa billah. Jadi di saat kita itu mengaplikasikan makna la haula wala quwata illa billah itu, ya di saat diri kita sudah menyadari tidak bisa apa-apa tanpa Allah, tanpa kekuatan Allah. Nah di sini bagi teman-teman, memang dalam aplikasi ini istilahnya ya nggak hanya sekedar enaknya saja. Jadi setelah mengenal Allah itu apakah hidupnya senang terus? Ya dalam arti kata ya senang, secara batiniahnya akan selalu senang, tapi lahiriahnya ya tetap mengalami kesulitan, yang mana telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau secara batiniahnya itu ya sudah tidak merasakan kesulitan, kesusahan, kesedihan, kegundahan, itu sudah tidak mengalami. Tapi secara lahiriahnya dia mengalami, tapi tidak berlebihan. Itu tidak berlebihan, sesuai fungsinya. Jadi bedanya di saat jiwanya sadar Allah dengan jiwanya tidak sadar Allah itu biasanya ya jasadnya itu responnya berlebihan. Contoh misalkan emosinya berlebihan, egonya berlebihan. Nah, bagi yang tidak sadar. Kalau bagi yang sadar itu dia akan berfungsi sesuai fungsinya. Jadi pikirannya tidak liar, tapi sesuai fungsinya. Egonya pun tidak berlebihan, tapi sesuai fungsinya. Maksudnya contohnya gimana? Ego itu kan keakuan. Jadi secara syariatnya, secara lahiriahnya, dia mengatakan motor ini milik saya. Nah, tapi secara hakikatnya, batiniahnya, dia tidak mengakui itu milik saya, tapi apa? Amanah dari Allah, titipan dari Allah. Nah, jadi ini yang disebut harus berbarengan aplikasi syariat hakikat atau lahir dan batin. Karena kalau hanya satu pun ini bermasalah. Misalkan secara hakikat aja, misalkan ya ini motor siapa? Motor Allah. Nah, ini kan akan bahaya bagi orang-orang yang tidak memahami atau yang awam, akan menjadi fitnah. Nah, kalau cuman hanya aku saja merasa memiliki, misalkan ya ini motor aku, tapi hakikatnya tidak
kita sadari atau kita yakini bahwa itu adalah hanya amanah, hanya titipan, nah, ini pun akan bermasalah dalam kehidupan. Masalahnya apa? Di saat nanti hilang, nah itu maka akan merasa kehilangan yang luar biasa dan bisa mengakibatkan stres, kematian juga. Di saat kita memang mencintai barang atau mencintai segala sesuatu benda melebihi daripada mencintai Allah, nah, itu di saat diambil akan terasa pedih, karena akan terasa kehilangan sangat. Tapi kalau kita sadar, di saat hilang pun ya biasa aja, karena menyadari itu awal dari Allah, kembali kepada Allah, diambil lagi oleh Allah, ya sudah gitu. Terus kemarin itu ada pertanyaan lagi, apakah kalau sudah berguru kepada Allah itu tidak perlu guru pembimbing? Tadi sudah saya jawab di situ. Jadi setelah kita berguru kepada Allah itu secara hakikatnya ya syariatnya tetap harus ada guru pembimbing dengan secara keilmuannya, agar kita lebih terarah dalam belajar sebuah keilmuan atau sebuah tuntunan itu. Karena ya kalau nggak mengikuti petunjuk-petunjuk dari pembimbing, nah ini kadang-kadang banyak yang terjebak dengan suasana-suasana, keadaan-keadaan sensasi di dalam kehidupan. Jadi bagi para sahabat, teman-teman yang mau mengamalkan zikir nafas, yang pertama, zikir nafas ini hanya sebuah metode dan sanadnya sampai ke Rasulullah, dan di sini yang diajarkan itu ya untuk lurus kepada Allah, tidak diajarkan yang lain-lain. Maksudnya dalam ibadah segala sesuatu itu lillah karena Allah, dan sekarang pembelajarannya itu sudah di ATP, amanah tanda perintah dalam kehidupan. Nah, kalau dalam zikir napasnya ini sudah di level shipgo. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Terkadang kita belum memahami tapi sudah membenci. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi pernah saya bertemu dengan orang-orang yang mengatakan, masa mau ke Allah pakai mainan nafas? Nah, jadi kita harus sadari dulu, pahami dulu, benar nggak mainan nafas? Di sini itu ya nggak mainin nafas, tapi mengikuti nafas. Terus ada yang bilang, kenapa mau ke Allah kok pakai disebut-sebut, pakai hu Allah, sedangkan Allah itu dekat. Nah, di sini kita itu harus memahami bahwa metode ini kan banyak. Jadi memang ada yang awalnya disebut, tapi ya pada ujungnya, pada akhirnya itu sudah tidak menyebut-nyebut. Tapi kesadarannya ini yang menyadari. Jadi inti awalnya itu memang disebut, dirasakan, setelah itu nanti disadari. Setelah menyadari ya sudah tidak disebut tanpa dirasa-rasa lagi. Nah, disitulah sebetulnya memang komunikasi kita dengan Allah itu ya tanpa suara, tanpa sebutan, tanpa kalimat gitu. Jadi bahasa kesadaran ini ya tanpa kalimat itu tadi, tanpa suara. Jadi kita bisa komunikasi itu dengan Allah itu ya setiap saat, setiap waktu. Karena disitulah bahwa kita bisa mengaplikasikan yang namanya Allah itu dekat. Jadi kalau memang dekat ya kita harus selalu komunikasi, selalu bergantung kepada Allah. Apa sih manfaatnya kita belajar kesadaran? Ya manfaatnya begitu banyak lah. Jadi di saat kita belajar kesadaran dan jiwanya menyadari Allah, hidup kita itu akan lebih terarah, dan hidup kita ini akan tahu tujuan. Di saat kita hidup tanpa ada tujuan, pasti bingung hidup kita.
Tapi di saat kita sudah mempunyai tujuan dalam hidup, otomatis di situ tidak akan ada lagi rasa kebingungan. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, kita memang harus pasti tujuannya apa dulu. Karena kalau kita berjalan tanpa ada tujuan pasti bingung. Makanya sebelum kita berjalan, sebelum kita melakukan, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Setelah tahu tujuannya, barulah kita langkah, barulah kita berjalan, sehingga sesuai sampai kepada tujuan itu. Oke, bagi teman-teman yang di FB yang sudah hadir, terima kasih. Kita salam-salam dulu. Saya ucapkan salam takdim dulu kepada Pak Setio Purwanto, guru pembimbing saya di Padepokan Patra Surakarta, dan di sana juga ada Mbah Bejo, ada Pak Depoyo, ada Mbah Mul di Padepokan Patra di Solo. Terus kalau di Padepokan Purworejo ada Pak Widarto. Salam takdim juga buat Pak Widarto. Kalau di Surabaya itu ada Pak Ade, Pak siapa namanya? Saya lupa lagi. Ya Pak Ade sama Pak siapa ya? Lupa di Surabaya itu. Oh, Pak Muhtar. Pak Muhtar. Ahli bekam Pak Muhtar di Surabaya. Terus salam juga untuk Gubernur Kamai Simatupang di Gresik. Alhamdulillah, beliau itu sahabat satu perjalanan juga, yang memang luar biasa semangatnya Kamai. Di Tulung Agung ada Kilurah Hendrik. Kalau di Cianjur ada Kang Hendrik berserta reng-rengannya. Di Bogor ada Pak Haji Yoga, ada Kang siapa namanya? Lupa mulu saya nama. Astagfirullahaladzim. Oke lah, Pak Haji Yoga dan sahabat-sahabat yang lain di Cilengsi yang nggak bisa saya sebutin namanya satu persatu. Terus di Bogor juga ada Eyang Suhirman Zirman. Salam tadim buat Eyang. Di Tangerang ada Pak Haji Sunasdi, ada Pak Haji Harun, dan ibu-ibu yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu di Tangerang. Oh iya, ada Pak Dodi juga. Terus di mana lagi, di Karawang. Di Karawang itu ada Pak Haji Arif, ada Pak Iwan, ada Kang Darman. Salam juga. Di Subang itu ada Kang Dali sama Pak Sarja. Salam juga. Sudah kangen nih, saya juga belum silaturahmi lagi ke Subang. Terus di Pontianak ada Denny Kaca, ada Bang Muklis dan reng-rengannya yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Dari Malaysia ada Paci Hasan, Paci Harun, Paci Perdana, ada Paci Roni. Salam juga untuk beliau, mudah-mudahan masih diberikan keistiqomahan di Malaysia. Dan dari Batam, dari Medan, yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Dari Papua juga Pak siapa namanya, lupa saya tuh, dari Papua yang ketemu Uma ini Padepokan. Salam juga. Oke, baik, kita lanjutkan pada sesi pemahaman tadi. Sudah memahami metode zikir nafas sadar Allah. Jadi terus kita lanjutkan ke tanya jawab. Tanya jawab, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, dan nanti kita diskusikan.
Oke, tidak ada pertanyaan. Pak Haji Maliki Ramli, silakan dengan alhamdulillah. Oke, Pak Joni, iya. Pak Joni di Dampit. Oke, terima kasih Pak Joni udah hadir. Nyoto Parini, assalamualaikum Yusuf, semoga sehat, kapan bisa jumpa ya? Insya Allah nanti apabila diperjumpakan oleh Allah. Roni Muhammad Hasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismiawati Santai A. Oke ya Bu, siapa namanya itu, lupa saya. Maaf teman-teman, sahabat-sahabat. Mau tanya, boleh nggak ego ditinggalin sedikit? Ya memang ego itu pasti ada Pak Haji, masih tetap ada, tapi sesuai dengan fungsinya gitu loh. Tapi di saat ke Allahnya itu ya harus nol ego. Dan di saat aplikasinya itu ya memang masih ada ego itu, tapi sesuai fungsinya dan gak bisa dihilangkan. Yang saya alami seperti itu Pak Haji, karena kalau kita hilangkan tanpa ego ya pincang juga hidup kita Pak Haji dalam keseharian. Tapi mungkin secara spiritual, secara jiwa ya tanpa ego, harus nol ego, tanpa keakuan. Tapi secara lahiriahnya ya kita memang harus ada egonya dulu sedikit. Ya itu sesuai fungsinya, egonya itu nggak berlebihan gitu. Contoh gini, misalkan ini sepatu siapa ya, sepatu saya. Nah itu kan ego kita, akunya kita mengakui bahwa itu sepatu saya, keakuan. Tapi yang penting di dalam batin ini ya bukan milik saya, ini titipan Allah atau pemberian Allah. Nah itu kan secara hakikat syariatnya berjalan bersamaan Pak Haji. Jadi di saat aplikasi dalam kehidupan, semua yang ada di dalam diri kita ini harus bisa dihilangkan. Kita harus fungsikan sesuai fungsinya. Jadi bukan dihilangkan, karena kalau dihilangkan itu akan terjadi sebuah kepincangan di dalam kehidupan. Karena apa? Saya pernah mengalami hal yang lucu juga. Di saat saya pertama kali mengamalkan zikir nafas, saya punya pemikiran ke Allah itu harus tanpa nafsu. Sehingga saya memohon kepada Allah dan berpuasa selama seminggu itu 4 hari saya puasa untuk membunuh nafsu. Begitu udah 2 minggu terjadi, dikabulkan oleh Allah, dimatikan nafsu. Wah ini malah tambah repot, jadi malah pincang hidup kita. Nah setelah dapat pembelajaran itu, disitulah baru saya dipahamkan oleh Allah. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam jasad kita itu nggak bisa kita hilangkan, tapi kita fungsikan sesuai fungsinya. Karena itulah amanah dari Allah. Ya jasad ini amanah, pikiran amanah, ego pun amanah. Ego ini amanahnya apa ya? Dinolkan gitu. Jadi egonya ada tetap, tapi ya untuk sesuai fungsinya, tidak berlebihan. Dan pikiran pun tidak berlebihan, tidak liar. Nafsu pun sama, tidak berlebihan. Jadi sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga di situ barulah kita akan menjadi manusia yang sempurna. Gitu. Kalau misalkan kita tanpa dosa ya bukan malaikat. Karena ya sempurnanya manusia itu ya melakukan dosa, melakukan kesalahan maksudnya. Nah disitulah nanti ada yang namanya pengampunan atau taubatan nasuha. Dan di saat setelah taubatan nasuha pun dalam proses itu ya tetap mengalami salah benar. Kalau bagi ya
istilahnya pemula-pemula seperti saya ini. Jadi sadar Allah itu nggak ada jaminan kita menjadi manusia yang suci. Jadi sadar Allah itu nggak ada jaminan kita itu sebagai manusia yang tidak berbuat salah. Jadi nggak ada jaminannya. Jadi yang bisa ngejamin itu ya Allah. Di saat kita melakukannya karena Allah, lillah, tanpa ada tujuan apapun selain hanya kepada Allah. Di situ nanti akan dipahamkan oleh Allah dalam aplikasi kehidupan. Mungkin itu Pak Haji. Jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum AA, kenapa kalau DN sudah 30 menit pikiran masih terus membayangi? Ya, apakah kita terus DN atau dihentikan? Jadi DN itu nggak pakai pikiran, Bu, tapi pakai kesadaran. Karena kalau sudah pakai kesadaran, pikiran itu berhenti. Jadi pikiran itu dia akan mengikuti di saat kita level 1 saja itu di situ. Nanti di level 2 itu udah nggak bisa ngikutin pikiran. Jadi pelajari lagi, lihat lagi video-videonya Pak Setio Purwanto, insya Allah di situ nanti ada kepahaman. Jadi memang di saat DN ini kalau tujuannya latihan pasti akan terfokus pada waktu. Jadi kalau kita tujuan cuman mau latihan ber-DN, pasti ini terfokus pada waktu harus 30 menit. Tapi kalau di saat kita melakukan DN-nya karena Allah lillah, ya udah nggak mikir waktu, terserah Allah aja sudah. Nanti ya mau 10 menit, mau 15 menit, mau 20 menit, ya terserah Allah. Tapi di situ nanti di saat kelilahan itu ya Allah yang nanti akan berikan pemahaman gitu. Jadi kalau masih terganggu pikiran, ganti dengan pakai kesadaran, insya Allah pikiran tidak akan mengganggu lagi. Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Belum ada. Kita lanjutkan lagi, kita ngobrol-ngobrol santai-santai dalam keadaan masih lockdown. Bagi sebagian daerah di tempat saya pun masih lockdown, banyak yang ganggang yang digembok, yang di portal. Tapi alhamdulillah tempat saya masih bebas, normal seperti biasa, tidak ada lockdownan. Namun di tetangga gang itu sudah mulai pakai portal, ditutup. Ya alhamdulillah di sini belum, masih bebas. Dan tadi pun saya baru pulang dari Tangerang, alhamdulillah lancar-lancar saja. Malam itu saya silaturahmi di rumah Bu Ayu di Tangerang, Bu Riri. Terus terakhir di rumah Pak Haji Sunasdi. Dan alhamdulillah di situ banyak pembelajaran dari Allah yang saya dapatkan. Jadi memang di saat diperjalankan itu Allah itu selalu memberikan pembelajaran. Jadi, itulah yang disebut diperjalankan jiwa, raga, dan ruh. Oh, ini tiga komponen ini menjadi satu kesatuan. Jadi kalau di saat duduk tempo ini yang diperjalankan kan hanya jiwa. Kalau dalam dunia nyata ini yang diperjalankan ini kan jiwa, raga, dan ruh. Semuanya diperjalankan oleh Allah. Nah di situ lebih nyata, lebih jelas penyaksian Allah yang dekat. Jadi kita bisa memahami di saat diperjalankan jiwa, raga, dan ruh kita dalam kehidupan ini maksud Allah itu apa? Nah itu kita bisa memahami. Maksud Allah ini saya diperjalankan ke sini itu untuk apa? Nah di situ ada amanah tanda perintahnya.
Dan di situ akan otomatis selalu ada pembelajaran bagi diri saya, diri pribadi. Walaupun memang terkadang nanti ya ada pembelajaran juga bagi sahabat-sahabat yang ditemui tadi dari Allah. Jadi sebetulnya ya metode zikir nafas sadar Allah ini mudah, simple untuk istilahnya kita amalkan, karena tanpa embel-embel apapun. Dan kenapa sih masih banyak yang merasa jenuh, merasa kecewa ya, karena disinilah proses kesungguhan kita, bagaimana di saat kita mengenal Allah itu harus ada kemurnian. Kemurnian kita memang benar-benar ingin mengenal Allah. Terkadang kita masih ada tujuan-tujuan. Jadi di saat kita mau mengenal Allah itu ada tujuan-tujuan lain. Nah itu yang akhirnya membuat kita akan kecewa. Jadi harus murni. Karena kalau setelah murni itu kita harus punya sikap. Nah nanti itu dilanjutkan setelah jiwa sadar Allah, sikap 3T yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Pur. Jadi sikap menerima Allah, bersyukur kepada Allah, dan meyakini Allah. Nah itu, jadi menerima Allah ini ya, ketentuan Allah ini yang nggak bisa keluh kesah. Jadi kalau masih ada keluh kesah ya belum menerima. Betulnya itu. Kalau masih ada keluh kesah ya belum menerima. Tapi kalau sudah tanpa ada keluh kesah dengan ketentuan Allah, kehendak Allah, nah disitulah sesungguhnya kita bertasbih dalam aplikasi, bukan sebutan. Itu. Mau tanya sebelum dapat sadar Allah, apakah kita boleh melaksanakan 3T? Thanks Justru syaratnya melakukan 3T ini harus sadar Allah dulu. Kalau nggak sadar Allah bingung nanti Pak Kurnia Siregar. Dia bingung nanti menerima Allah seperti apa, bersyukur kepada Allah seperti apa, meyakini Allah, kebesaran Allah seperti apa, itu kan bingung kalau belum sadar. Jadi memang susunannya itu kita pertama harus sadar Allah, lalu kita aplikasikan sikap 3T dengan kesadaran yang tadi itu, sadar Allah tadi itu. Jadi tadi ini saya sedang bahas tasbih. Tasbih ini adalah sebuah sikap menerima. Apa sayang? Hah? Apa? Duduk Hello Kitty. Ya Pak lagi siaran dulu, kamu sama mama dulu ya. Dadah dulu, dadah. Hey. Aku kira. Ya, nanti sama Empah ya. Sama mama dulu sana. Ambil tempat duduk Hello Kitty-nya di sana sama mama. Mama Empah lagi siaran dulu gitu. Cepetan. Ya, pinter anak Empah. Jadi kita mesti DN terus. Ya, memang istilahnya DN duduk timpu itu harus kita tetap latih. Tapi dalam aplikasi itu yang penting Pak. Jadi DN itu bukan hanya duduk timpu, tapi dalam aplikasi keseharian. Misalkan contoh kita di saat di kantor, tapi hati kita ya DN, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Atau kita sedang nyetir, atau kita sedang nyapu, tapi hati kita tetap DN, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah itu. Jadi DN dalam aplikasi itu ya nggak perlu ngikutin napas. Nanti secara otomatis ini akan berzikir napasnya kalau sudah terlatih. Jadi yang penting itu sebetulnya setelah kita istiqomah melakukan DN duduk timpu, harus diaplikasikan agar cepat aktif kesadarannya.
Karena sudah terlatih selalu zikir, hatinya itu akan aktif kesadarannya. Nah, kalau sudah aktif kesadarannya itu sudah tanpa ada disebut-sebut lagi, enggak hu Allah lagi, tapi langsung menyadari, Pak. Langsung menyadari Allah. Nah, kalau sudah bisa menyadari Allah, disitulah baru kita terapkan sikap tadi, menerima Allah, mensyukuri, bersyukur kepada Allah, meyakini kebesaran Allah. Jadi di saat kita sudah sadar Allah, kita bisa menerima ketentuan Allah tanpa ada keluh kesah. Nah, terus kita akan bisa bersyukur kepada Allah sampai timbul rasa bahagia di dalam hati kita. Dan syukurnya ini syukur tanpa syarat. Apapun keadaannya kita bisa bersyukur kepada Allah kalau jiwanya sudah sadar Allah. Nah, yang terakhir itu akan hakul yakin dan yakin kepada Allahnya itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, sebentar. Udah. Sebentar, Pak ambilin dulu. Jangan tamunya, ayo ke sini. Oke, mohon maaf terganggu sedikit. Tadi ini menjalankan amanah. Amanahnya anak. Tandanya minta bangku. Nah, perintahnya ya kita ambilkan bangku untuk anak itu agar bisa main sambil duduk. Jadi itu Pak, tadi sudah saya jawab, Pak Kurnia Siregar. Jadi DN-nya memang harus diaplikasikan dalam kehidupan, bukan hanya duduk timpuk, sehingga kesadarannya itu bisa langsung aktif menyadari Allah yang dekat. Pak Ahmad, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Ahmad. Oke. Nah, jadi sebetulnya ya kita mempunyai hak yang sama sebagai makhluk hamba ciptaannya untuk bisa mengenal. Dan di sini memang banyak juga yang salah paham. Jadi untuk mengenal Allah itu, yang bisa mengenal Allah itu ya Allah. Terus kalau mau kenal Allah harus jadi Allah. Nah, ini yang salah pahamnya. Karena di saat kita mau mengenal Allah ya harus mengenal diri dulu sebagai ciptaannya dulu. Jadi kita mengenal ciptaannya, baru akan mengenal yang menciptakan. Jadi nggak bisa jadi Allah karena kita adalah ciptaan. Berarti kita juga belum bisa menjalankan amanah juga ya. Sebetulnya ya sudah menjalankan, cuman tidak memahami Pak, menyadari gitu loh di dalam kehidupan bahwa jenengan itu sudah melakukan amanah. Kalau kesadarannya belum aktif itu, jadi masih bingung mencari-cari amanah ya, padahal sebetulnya ya amanahnya itu sudah dijalankan. Contoh misalkan ya amanahnya motor, tandanya kotor, perintahnya dicuci. Nah, sebenarnya jenengan udah ngalamin itu, tapi jenengan nggak memahami bahwa itu sudah menjalankan amanah.
Jadi amanah itu bukan hanya yang wah-wah saja, Pak, dan bukan hanya pekerjaan gitu. Jadi makanya kemarin udah dijelaskan sama Pak Pur, menjalankan amanah di Laisa Kamislihi Syai'un. Nah, itu udah di level Sibgoh Sibgotullah. Nah, ini luar biasa juga sebetulnya. Dan memang masih naik turun ini kesadaran di Sibgoh itu. Kalau udah di kesadaran Sibgoh itu ya kita menjalankan amanahnya itu dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan diri kita lagi. Karena jiwa kita sudah masuk ke dalam kekuatan Allah sehingga menyadari. Jadi tidak mengakui lagi tapi menyadari, sudah ngikut aja. Mama lihat kaca gak, Ma? Ini dengan kekuatan Allah, bergerak dengan kekuatan Allah, melihat dengan kekuatan, mendengar dengan kekuatan, bicara dengan kekuatan Allah. Dari situ kesadarannya sudah masuk ke dalam kekuatan Allah. Pak Iwan, Assalamualaikum. Nyimak. Waalaikumsalam Pak Iwan, apa kabar? Alhamdulillah. Bang, bagaimana cara menghilangkan keraguan dalam diri? Nah, ini bagi Bang Ahmad, untuk menghilangkan keraguan di dalam diri itu memang yang saya rasakan itu ya dengan melatih agar tidak ragu itu. Di saat kita sebelum melatihnya ya kita harus mohon dulu kepada Allah juga, karena yang bisa menghilangkan keraguan itu ya cuma Allah. Jadi latihan itu sebagai bentuk perintah saja. Contoh begini, Mama Gayung kemana? saya pernah punya keraguan yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan ini. Lalu setelah aktif kesadaran ini, saya selalu coba berkomunikasi dengan Allah di saat sesuatu ada yang mengganggu di dalam diri saya. Saya komunikasikan, ya Allah, yang bisa menghilangkan rasa keraguan ini Engkau ya Allah, dan hamba-Mu ini tak berdaya untuk menghilangkan rasa ragu ini. Rasa ragu ini aku terima ya Allah, dan aku kembalikan kepadamu ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Nah, disitulah nanti ada perintah, Pak. Nah, waktu itu perintahnya luar biasa. Ya, saya berjalan ke pasar itu tanpa membawa uang, tapi saya bawa Allah dalam hati. Zikir terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus ya Allah, ya Allah, sampai nyampe di pasar itu. Jadi kita harus tahu amanah tanda perintahnya, ya. Amanahnya mulut, tandanya bisa bicara, perintahnya ya bicara. Jadi saya bicara di depan tukang beras itu, kok saya butuh beras tapi saya nggak punya uang, tapi saya bisa mijit kok, mau nggak saya minta berasnya 2 kilo, nanti saya pijit kakinya koko, saya refleksi. Nah, disitulah kita menyaksikan ternyata bagi Allah walaupun kita nggak punya uang mudah memberi. Ya tiba-tiba dia memberi aja, dia kasih. Ente butuh, aneh dia kasih. Ya saya pijit, gak usah, bawa aja. Nah, disitulah menyaksikan bahwa keyakinan kita akan tumbuh. Nah, dengan cara latih itu seperti itu, tapi ya mengikuti kehendak Allah, tunjuk Allah dalam melatihnya, nggak sembarangan gitu loh Pak. Jadi kita tidak bisa melakukan segala sesuatu ya tanpa Allah, itu nggak bisa. Jadi yang bisa menghilangkan keraguan itu Allah, dan yang bisa membimbing untuk menghilangkan keraguan juga itu Allah. Jadi kita itu cuma mengikuti saja, apa kehendak Allah. Itu loh Pak Ahmad yang saya alami. Jadi untuk menghilangkan keraguan di dalam diri itu, kita bicara dulu dalam kesadaran, kita terima keraguan itu, dan kita kembalikan kepada Allah. Disitulah kita minta petunjuk atau perintah agar tumbuh keyakinan.
Nah di situ nanti kita ikuti. Setelah kita ikuti, nah disitulah penyaksian dan keyakinan itu semakin bertambah. Itu Pak Ahmad. Dan sebetulnya ya banyak juga yang terjadi yang di luar nalar, yang sehingga semakin yakin kepada Allah. Karena keyakinan itu ada dua tahap yang saya alami. Jadi keyakinan karena sebab akibat dan keyakinan tanpa sebab akibat. Nah, yang lebih berat itu diproses di saat untuk meyakini yang tanpa sebab akibat. Karena itu di luar, benar-benar di luar nalar, tapi bisa terjadi. Nah, itu. Dan itu kalau diceritakan kepada teman yang belum memahami, yo, bisa dikatakan gila, Pak Ahmad. Bahayanya di situ. Jadi keyakinan ini memang harus kita latih. Dan sebetulnya ya di dalam DN itu sudah komplit. Di dalam DN itu sudah komplit semua. Tapi kadang-kadang dalam aplikasi kita itu kan perlu, ya kan? Perlu motivasi, perlu masukan-masukan dari teman kita yang sudah ngalamin begitu. Itu aja Pak Ahmad. Ada lagi pertanyaan? Mungkin yang lainnya masih dalam sekitar DNSA. Jika nafas sadar Allah. Jadi sebetulnya itulah proses. Kalau jenengan mau tahu itu Pak Ahmad, ya di saat jenengan diberikan keraguan itu adalah sebuah proses agar jenengan nanti akan mengalami keyakinan yang luar biasa. Memang proses awalnya dikasih ragu dulu. Dan di saat kita sadar kita ragu, dan kita nanti paham di saat kita sadar kita yakin. Nah di situ ragunya itu ya paham, dan yakinnya pun paham. Jadi enggak katanya, dialami sendiri Pak Ahmad. Karena keraguan itu sebuah proses dari Allah agar kita yakin. Sebenarnya itu kayak sedih itu ya proses dari Allah agar kita bahagia. Nah, karena ya begitulah kalau masih pakai yang sebab akibat itu. Tapi kalau sudah meyakini tanpa sebab akibat, nah ini udah di luar nalar. Bisa dikatakan gila karena ya senyum sendiri, nggak ada sebab apa-apa ya tiba-tiba senyum bahagia gitu. Nah, itu bisa dikatakan gila nanti. Kayaknya nggak bisa semua kita umbar dalam pengalaman berspiritual ini. Jadi kalau yang masih masuk logika itu yang masih bisa kita ceritakan. Kalau yang sudah di luar logika itu nggak bisa kita ceritakan. Harus kita simpan rapi-rapihin. Oke, ada pertanyaan lagi bagi teman-teman yang lain? Subhanallah, terima kasih Bang. Sama-sama Pak Ahmad. Dan memang kadang-kadang Allah itu memberikan jawaban itu langsung melalui ilham. Tapi terkadang juga Allah itu memberikan petunjuk atau pemahaman itu melalui guru pembimbing atau sahabat-sahabat yang satu perjalanan. Di saat kita ngobrol, di saat kita diskusi, di situ kadang-kadang tiba-tiba pemahaman datang Allah berikan. Jadi, nah sebetulnya itulah penyaksian yang nyata dalam kehidupan. Jadi kemarin itu sudah dibahas bersama teman-teman. Maksudnya menyaksikan itu seperti apa ya? Yang disaksikan itu bukan bentuk wujud, rupa, warna ya, bukan itu. Yang disaksikan itu keberadaannya yang dekat itu. Kalau karena wujud Allah itu ya laisa kamitslihi tadi. Nggak bisa kita saksikan bentuk wujud rupanya.
Tapi kalau kita saksikan keberadaannya, kedekatannya itu bisa kita saksikan. Kekuatannya bisa kita saksikan dalam arti kata pakai kesadaran. Di wilayah kesadaran. Jadi bukan pakai mata lahir saja, tapi mata batin. Di situ kita bisa menyaksikannya. Karena kalau bukan kekuatan Allah ya nggak mungkin. Nah, kalau bukan Allah yang menggerakkan ya nggak mungkin. Nah, di situ kita akan paham yang disebut penyaksian. Lebih banyak yang godaan-godaan yang datang dari pejalan-pejalan spiritual ini, wah itu luar biasa. Ada yang masih tetap mempertanyakan Allah itu yang mana, Allah itu di mana. Jadi kadang ya sebetulnya ya udah bukan harus ditanyakan masalah itu, tapi dijalankan aja, dijalani, nanti dipahamkan sebetulnya dekat dengan Allah itu ya seperti apa, menyaksikan Allah itu seperti apa ya nanti dipahamkannya dalam kehidupan. Makanya dalam laku itu ya masing-masing, nggak bisa sama. Satu guru, satu ilmu, satu metode, dalam aplikasinya itu ya nggak bisa sama masing-masing, dan pengalamannya pun ya masing-masing nggak bisa sama. Ya walaupun ada kesamaan ya kemiripan lah sedikit-sedikit gitu. Karena ya jalurnya ini yang kita tuju sama. Kalau satu jalur itu apa yang dilewati itu udah pasti paham, dipahamkan Allah. Oh, kemarin saya melewati ini itu kan dipahamkan. Jadi begitu ngelihat teman-teman yang baru berjalan, ya kita akan paham. Oh, temen tuh baru sampai di sana. Jadi kita bisa bareng-bareng. Kalau misalkan sendiri ya bingung memang, karena nggak ada yang diajak ngobrol atau diajak sharing. Nah sekarang kondisi dalam keadaan lockdown, ya walaupun memang saya kadang-kadang masih diperjalankan oleh Allah, di guru besar menyarankan kita lebih banyak interaksi melalui online dengan siaran langsung atau dengan YouTube. Inilah. Jadi belajar zikir nafas sadar Allah ini santai ngajinya, nggak terlalu formal gitu. Jadi ya santai-santai saja, nggak tegang. Tapi santai-santai di sini itu ya tetap kita memakai adab, bukan bisa enaknya. Oke teman-teman, masih ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Ini udah mau hampir 1 jam. Tentang DNSA atau pengalaman-pengalaman apa yang ingin disampaikan, silahkan bagi teman-teman dimanapun berada. Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, oke, saya tutup, saya akhiri. Cukup sampai di sini dulu untuk hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Pak Wiji, saya belum mengamalkan ini, saya baru sebatas tertarik. Oke, Pak Wiji, pilih silahkan. Apa yang menurut jenengan baik lakukan saja, yang penting karena Allah. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.